Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di Avan Channel. Oke teman-teman, berbicara masalah kuliner Indonesia memang tak akan pernah ada habisnya, karena Indonesia memiliki beragam macam makanan khas yang enak dan menggugah selera. Salah satunya adalah menu nasi kuning. Selain jadi menu santap biasa, di Indonesia nasi kuning dianggap menjadi makanan yang spesial. Masyarakat Indonesia biasanya menyajikan nasi kuning pada saat acara ulang tahun, pernikahan, upacara peresmian, ataupun upacara pembukaan. Untuk penyajiannya, nasi kuning biasanya dibentuk kerucut menggunakan cetakan tumpeng. Apalagi sekarang ini nasi kuning sudah menjadi pelengkap bisnis kuliner, seperti catering, restoran, dan lain-lain. Mereka biasanya menjadikan nasi kuning untuk tumpeng, tumpeng mini, nasi box, ataupun paket bento. Resep nasi kuning kini sudah tersebar di berbagai wilayah. Namun demikian, dasar cara memasaknya tetaplah sama. Yang membedakan hanyalah toppingnya, seperti menggunakan daging, telur, ayam, perkedel, tahu, tempe, sambal, dan lain-lain, yang membuat nasi kuning semakin menggugah selera. Membuat nasi kuning tidaklah susah, kalian bisa mencoba membuat sendiri di rumah untuk keluarga tercinta. Oke, langsung saja simak cara membuat nasi kuning spesial berikut ini. Bahan dan bumbunya adalah: oke teman-teman, untuk membuat nasi kuning, bahan-bahan dan bumbu yang digunakan adalah: di sini saya menggunakan resep 1 kilo beras yang sudah dicuci terlebih dahulu. Kemudian ada santan cair sebanyak 1200 ml yang diperas dari 1 buah kelapa. Ada 5 siung bawang putih yang sudah dicincang. Kemudian ada 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Lalu ada garam sebanyak 2 sendok teh. Serta kunyit bubuk sebanyak 2,5 sendok teh. Anda juga boleh menggunakan kunyit sebanyak kira-kira 5 cm, lalu dihaluskan dan disaring airnya. Ada 1 buah jeruk nipis dan 3 sendok makan minyak sayur. Kemudian di sini saya menggunakan 2 lembar daun pandan dan 3 batang serai, serta 1 ruas jari lengkuas yang sudah diiris tipis dan 5 lembar daun jeruk. Itulah bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat nasi kuning. Sedangkan langkah dan cara membuatnya adalah: langkah pertama, panaskan minyak terlebih dahulu, lalu tumis bawang putih sampai harum. Tuangkan air santan sedikit saja supaya bawang putihnya tidak gosong sambil diaduk. Lalu selanjutnya masukkan garam, kunyit, dan kaldu bubuk. Dan tuangkan semua santan cairnya. Lalu masukkan serai, daun pandan, lengkuas, dan daun jeruk. Diaduk terus sampai air santannya mendidih. Kalau air santannya sudah mendidih, selanjutnya tinggal masukkan beras yang sudah disiapkan.
Oke teman-teman, seperti ini air santannya sudah mendidih. Selanjutnya adalah tuangkan beras. Aduk terus sampai santannya menyusut dan beras menjadi nasi aron atau setengah matang. Dan jangan lupa gunakan api kecil saja supaya tidak mudah gosong. Seperti ini air santannya sudah mulai menyusut, tapi masih perlu proses pengadukan lagi sampai benar-benar air santannya kering dan nasi menjadi aron. Jadi untuk membuat nasi kuning harus semangat mengaduknya ya teman-teman, agar apa yang kita inginkan cepat tercapai. Jika perlu, tutup terlebih dahulu kurang lebih selama 3 menit agar nasinya mengembang dengan rata. Seperti ini teman-teman, berasnya sudah menjadi nasi aron atau setengah matang. Aroma dari nasi kuning ini sangat menggoda sebab menggunakan daun pandan dan daun jeruk. Langkah selanjutnya adalah proses pengukusan. Oh ya teman-teman, tips dari saya supaya tampilan nasinya kuning mengkilap, maka beri perasan air jeruk nipis. Kemudian diaduk lagi supaya air jeruk nipisnya merata. Oke, selanjutnya kita kukus nasi kuning ini. Tapi sebelum dikukus, sebaiknya panaskan terlebih dahulu kukusan. Masukkan semua aroma nasi kuning beserta rempah dedaunan supaya aroma wanginya lebih kuat. Kukus nasi kuning ini kurang lebih selama 20-30 menit. Ini dia teman-teman, nasi kuningnya sudah tanak dan matang. Setelah dikukus, aroma wanginya lebih menggoda. Kemudian pisahkan rempah-rempahnya dari nasi kuning seperti serai, lengkuas, daun pandan, dan daun jeruk supaya siap disantap. Lalu masukkan nasi kuning ke dalam mangkok saji dan siap dihidangkan bersama lauk pauk yang sudah disiapkan. Nasi kuning siap disantap. Anda juga bisa menjadikan nasi kuning ini untuk nasi tumpeng atau tumpeng mini. Kali ini saya akan memberikan contoh cara membuat tumpeng mini beserta lauk pauknya. Pertama, cetak nasi kuning dengan cetakan tumpeng mini sambil dipadatkan. Kemudian cetak di atas piring saji, selanjutnya lengkapi dengan lauk pauknya. Untuk lauk pauknya sesuai selera aja ya teman-teman. Kali ini saya menggunakan telur dada suwir, mie goreng, orek tempe, timun, dan sambal. Anda juga bisa menambahkan daging, ayam, telur, dan lain-lain.
Seperti inilah teman-teman cara membuat tumpeng mini dari nasi kuning beserta lauk pauknya. Dan jangan lupa silahkan dicoba di rumah. Oke teman-teman, terima kasih sudah setia mengikuti channel ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung, silahkan dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan dan selalu mendapat info resep masakan selanjutnya. Terima kasih.